Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yesi Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Satuan Arja Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap dua kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat Bu Desi? pagi, Bu Indri. Kan hari ini alhamdulillah baik ini ya, semangat pagi Bu, harus selalu semangat. Sehat nih Bu. Alhamdulillah sehat. Yesi sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sama Bu Ibu ini auranya langsung langsung semangat, Pokoknya harus semangat dan bahagia pokoknya gitu ya. Kalau ketemu saya harus gitu. Tagline Ibu kan selalu gitu, pokoknya harus sehat, harus happy. Iya betul. Nah, sebelumnya terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya gitu ya, karena ini saya tahu lah kesibukan Ibu gitu ya, pasti punya gitu, ini sudah bisa meluangkan waktu buat wawancara dengan saya terima kasih sekali. Sama-sama Bu Desi. Jadi ini saya ingin ada wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan gitu, karena seperti yang saya ketahui Ibu sudah cukup lama ya Bu jadi kepala sekolah, sudah dari tahun Sudah lama dari tahun 2000, awal 2018. Ibu 2018. Iya betul. Sudah cukup lama. Pastinya pada saat Ibu menjadi kepala sekolah sampai saat ini kan pasti banyak sekali Ibu menghadapi permasalahan-permasalahan gitu, khususnya misalnya seperti terkait dengan dilema etika gitu, atau dengan kejujuran moral gitu. Pasti akan ada saatnya Ibu menghadapi seperti itu nih Bu. Iya betul sekali. Yang pertama mungkin bagaimana sih Bu selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Dalam mengidentifikasinya bagaimana? Dalam identifikasinya terkait beberapa tadi ya, saya tidak pernah menyebutkan itu masalah ya. Sekali lagi itu tantangan. Ya kalau masalah buat gitu. Jadi saya selalu punya tantangan, dan sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan itu memang dan pasti tidak bisa dihindari, kita akan menghadapi suatu tantangan dan harus mengambil suatu keputusan. Karena nanti keputusan yang akan kita ambil itu nanti benar-benar satu ya, itu benar-benar bisa merefleksi integritas sekolah tersebut. Kemudian nanti yang kedua terkait dengan nilai-nilai kebijakan dalam diri, dan juga nanti keputusan kita itu nanti akan menjadi rujukan ataupun rujukan bagi warga sekolah sendiri maupun nanti untuk lingkungan sekolah. Jadi kita yang pertama tadi terkait dengan pertanyaannya, kita lihat dulu tantangannya itu apakah benar lawan benar ataukah benar lawan salah. Kalau dilema etika kan itu memang perlu adanya berbagai macam pertimbangan. Itu lebih sulit ya. Kalau dilema etika itu kita mengambil keputusannya lebih sulit, dan karena itu nanti terkait dengan rasa cinta, kemudian juga keadilan, kebenaran, kemudian kasihan dan lain-lainnya. Itu memang benar lawan benar, dan kita harus benar-benar bisa memprioritaskan, karena benar lawan benar itu kita harus mengambil suatu keputusan yang bertentangan. Tidak mungkin semuanya itu legowo. Kita harus tahu skala prioritasnya gitu. Kemudian nanti yang kedua itu terkait dengan rujukan moral, itu lebih mudah sih, karena memang benar lawan salah gitu loh. Ini sudah kebaca duluan gitu loh. Jadi kita mengidentifikasinya apakah permasalahan itu ya tadi ini benar lawan benar ataukah benar lawan salah, ini seperti itu identifikasikan. Baik, jadi dalam mengidentifikasinya mungkin dilihat dulu ya Bu konteksnya. Ya, konteksnya seperti apa, permasalahannya, kemudian siapa sih yang terlibat, lain-lainnya. Apakah ini benar-benar situasinya adalah dilema etika atau rujukan Ya. moral, itu memang ada perbedaan di situ ya Bu, Ya, betul. terkait tadi Nanti ada kata kuncinya. kalau dilema etika tadi Ibu menyampaikan terkait dengan pilihannya itu sama-sama benar, makanya disebut dilema ya benar-benar Karena benar sama benar. Dan harus nanti ngambil keputusan, jadi memang harus bertentangan. Gimana lagi sih ya, karena memang
jadi lebih berat daripada tadi kalau rujukan moral kan mungkin lebih mudah untuk diambil keputusan daripada dilema etika. Sudah langsung bisa kebaca loh ini benar langsung berarti otomatis kita milih yang benar. Jadi lebih enak ya dalam mengambil keputusannya. Baik Ibu, terus bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu terkait dilema etika? Misalnya tadi seperti yang Ibu sampaikan ketika misalnya ada situasi pilihannya ini benar-benar dua-duanya ini sama-sama benar gitu ya Bu. Nah itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya ketika menghadapi situasi seperti ini? Dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan dilema etika kan kita nanti juga melihat ya di situ kan nanti ada 4 paradigma. Jadi apakah itu satu individu dengan lawan masyarakat, kemudian nanti rasa keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran dengan kesetiaan, dan apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita lihat dulu tantangannya itu masuk kemana, kemudian kita juga tidak bisa lepas dari 3 cara berpikir. Apakah kita mau berpikir berbasis hasil akhir dengan melibatkan nanti benar-benar untuk kebaikan bersama orang banyak, ataukah kita berpikir dengan berbasis peraturan otomatis nanti terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam diri, ataukah kita nanti berbasis dengan rasa peduli terkait dengan kita berharap kita itu orang lain itu bisa melakukan apa yang kita kehendaki gitu ya, seperti itu. Itu ada 3 cara berpikir. Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari 9 langkah keputusan. Jadi dari yang pertama itu adalah kita bisa menilai atau mengenali nilai-nilainya. Jadi tadi apakah termasuk dilema etika atau etika sopan santun ataukah rujukan moral sosial normatifnya gitu. Kemudian yang kedua nanti siapa aja sih yang terlibat di dalam tantangan tersebut. Kita cek, kita cross check siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita kumpulkan fakta-faktanya semuanya. Kemudian kita melakukan pengujian benar lawan salah, yaitu terkait dengan tadi ya ada uji legal, kemudian ada regulasi, kemudian ada juga standar terkait dengan profesionalnya. Kemudian setelah itu juga bisa diuji terkait dilema etikanya itu benar lawan benar dengan memahami 3 prinsip yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan prinsip opsin yang trilema ya. Nah, kita juga harus menyediakan biasanya kalau ada suatu tantangan, kita cari solusi. Kalau nggak A, biasanya B, hanya 2 ya. Tetapi kita mencoba ada alternatif yang C. Jadi di sini bisa jadi A nggak dipakai, B nggak dipakai, malah yang dipakai itu adalah C gitu. Kemudian nanti juga ada terkait dengan pengambilan keputusan, itu makanya yang ke-8 pengambilan keputusan. Dan setelah pengambilan keputusan ini tidak selesai sampai di situ, tetapi bagaimana kita bisa mengevaluasi, kita merefleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah baik benar atau enggak. Karena bisa jadi berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan kita menghadapi tantangan yang sama. Terkait yang ada di sekolah ini kita merupakan suatu sistem. Jadi di sekolah itu ada wali kelas. Jadi kalau ada tantangan, contohnya dilema etika terkait dengan siswa, ditangani dulu dengan wali kelas dulu. Jadi tidak harus langsung ke saya gitu. Kalau ke saya nanti 1814 anak langsung. Ya itu nanti saya menghadapi itu semua. Jadi ada intinya birokrasinya itu ada. Jadi dia ditangani wali kelas dulu. Syukur-syukur wali kelas sudah benar-benar bisa menyelesaikan. Oke. Kemudian kalau wali kelas sudah mentok, ada BBBK. Kebetulan Bu Yesi juga dari BBBK sendiri. Ya nanti kan di situ juga ada tim dari BBBK. Ini masih mentok lagi, masuk ke tim manajemen dan nanti masuk ke saya. Dan setelah itu dengan berbagai pertimbangan yang 4 paradigma, kemudian 3 prinsip tadi dan 9 langkah pengambilan keputusan, maka di situ saya harus bisa menentukan, nah ini loh keputusan yang saya ambil terkait dengan dilema. Sebenarnya banyak juga prosesnya terkait step by stepnya itu ya. Jadi nggak langsung semuanya bisa langsung ke saya gitu. Baik Bu, jadi memang dalam menghadapi dilema etika dari kata-katanya saja sudah membuat dilema gitu. Jadi tadi seperti yang Ibu sampaikan memang dalam pengambilan keputusannya itu tidak secara tiba-tiba itu Ibu spontanitas, tapi Ibu sampaikan benar-benar harus disesuaikan dengan
paradigma, prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi tadi ada alurnya juga gitu dalam pengambilan keputusan itu, tidak semua hal itu langsung bermuara ke kepala sekolah. Mungkin ada di istilahnya yang di lini bawahnya ketika itu sudah bisa diselesaikan tidak harus sampai ke atas. Tapi ketika sampai ke ibu pun itu istilahnya dalam pengambilan itu butuh proses yang panjang gitu. Yang jelas ada paradigma, prinsip dan 9 langkah tadi emang benar-benar sudah diterapkan gitu ya. Jadi diharapkan nanti keputusan yang diambil itu walaupun baik itu relatif tapi setidaknya itu sudah benar-benar yang terbaik versi kita gitu. Betul. Selanjutnya Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Mungkin hampir mirip seperti yang tadi ya Bu. Betul. Kalau terkait dengan tantangan itu sebenarnya ada kecil, ada sedang, ada yang besar, dan ada yang darurat harus diambil saat itu juga. Kalau itu jelas dari saya sendiri ya, karena saya ada sih beberapa tantangan itu saat itu juga saya harus mengambil keputusan ya atau tidak, atau ini gimana. Kalau menghadapi seperti itu terus terang langkah-langkahnya tadi intinya hanya saya harus mengambil berpikir cepat walaupun tetap berdasarkan paradigma, prinsip dan 9 langkah itu. Kemudian saya harus mengambil keputusan ini, tetapi ada tantangan yang kadang tidak harus saat itu diambil keputusannya. Itu nanti bisa menggunakan, kita melibatkan terutama tim manajemen. Kalau tadi langkah-langkah yang bawah itu sudah dilaksanakan, kalau misalnya memang ada suatu kebijakan, biasanya memang kita rapat di tim manajemen dengan tetap mempertimbangkan tadi paradigma, kemudian prinsip dan 9 langkah. Jadi kita lihat dulu tantangannya itu kecil, sedang, ataukah besar, kemudian apakah jangka pendek atau jangka panjang, intinya seperti itu. Kalau pendek saat itu saya harus ngambil dengan saya sendiri. Kayaknya menurut saya ini dengan bibir dan alhamdulillah saya juga agak punya indera keenam dan feeling yang bagus. Biasanya berdasarkan refleksi yang kemarin keputusan yang saya ambil itu alhamdulillah berarti sudah benar ya, jadi kayak gitu ternyata keputusan kemarin saya tepat gitu. Jadi kadang saya juga harus intinya dalam pengambilan keputusan itu saya harus mindfulness loh. Harus mempunyai kesadaran penuh gitu. Walaupun betul nggak boleh emosional, karena kalau kondisi kita emosional nanti pada saat pengambilan kan kurang tepat gitu. Jadi saya harus mindfulness dulu, benar-benar fokus, baru nanti walaupun itu nanti keputusannya saat itu juga, tapi saya harus mindfulness, menenangkan diri. Ya biasa dengan tarik nafas, lepas, itu salah satu teknik stopnya itu ya gitu ya. Itu sudah bisa menenangkan dan manajemen emosinya harus tertata, baru kayaknya saya harus mengambil keputusan A dibandingkan yang B, ya seperti itu. Kita lihat dulu kecil sedangnya, jangka pendek jangka panjang, sehingga kita bisa benar-benar keputusan itu nanti penuh tanggung jawab, kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal dan terutama berpihak pada murid. Intinya 3 kunci itu yang itu yang nanti menjadi dasar apakah keputusan saya itu mengarahnya nanti harus 3 itu ditangani. Jadi langkah-langkahnya itu juga terkait mungkin melihat dulu permasalahannya, konteksnya seperti apa gitu, ataukah ini memang sifatnya masalahnya itu berat gitu atau sedang, atau harus segera untuk putuskan saat itu juga ya, atau memang kita masih punya waktu gitu ya Bu. Mungkin ketika harus segera berarti kan benar-benar itu keputusan harus dari Ibu saat itu juga langsung, gitu. Tidak bisa ada waktu untuk bisa kompromi atau kolaborasi dengan mungkin pihak-pihak yang lain gitu ya Bu. Tapi ketika ada waktunya mungkin Ibu akan melibatkan pihak-pihak yang lain di manajemen gitu ya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah penting juga mindfulness gitu ya, karena itu menjadi sebuah ketenangan gitu dalam pengambilan keputusan gitu. Keputusannya itu tepat sasaran gitu. Jadi kadang kalau emosional kan takutnya kadang keputusan saat ini ketika diambil emosional mungkin ternyata pada saat itu tidak emosional, ternyata itu tidak sesuai tidak pas gitu. Baik Ibu. Terus yang selanjutnya nih Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang hal-hal yang selama ini Ibu anggap itu efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya tadi ya 3 kunci, kita harus berfokusnya itu kepada yang tadi penuh tanggung jawab, itu sebagai dasar kita loh, penuh tanggung jawab, kemudian nilai-nilai kebijakan atau nilai universal yang ada di kita itu, apalagi kita kan sekolah berintegritas, jadi ada 9 nilai yang benar-benar harus kita pegang.
Kemudian setelah itu kita harus berpihak kepada guru. Insya Allah kalau kita fokusnya ke itu dalam pengambilan keputusan, kita harus ingat itu ya, tanggung jawab, integritas ini. Nah itu akan sangat efektif bagi saya, dan saya juga walaupun dalam pengambilan keputusan cepat, saya tetap memfokuskan kepada 4 paradigma tadi, 3 visi dan 9 angka yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Itu insya Allah efektif, dan mindfulness bilang keputusan saya ambil ini gitu. Itu insya Allah sangat efektif kalau terkait menghadapi yang dilema. Karena selama ini pengambilan keputusan yang saya ambil insya Allah tepat sasaran gitu, tapi sesuai. Padahal juga saya ada kasus 2 orang guru yang satu ini, dan saya kan harus benar-benar mempertimbangkan ini sebenarnya gimana, yang 2 ini kasusnya apa, latar belakang seperti 9 langkah tadi. Nah ini kan saya bukan berarti membela salah satu, tetapi terkait kasus ini kayaknya ini benar, semuanya benar sih sebenarnya. Karena dilema itu kan benar sama benar, dua guru ini benar, tapi saya harus ngambil kayaknya untuk saat ini berdasarkan tadi 3 nilai kunci yang harus sebagai dasar pengambilan keputusan. Kayaknya saya harus benar-benar menentukan minatnya, bahkan keinginan dari Bapak Guru si A ini ada yang B, sementara ya kita tunda untuk yang lain kali, karena saat ini kayaknya yang lebih tepat saya harus memenuhi usulan yang Bapak A gitu misalnya. Yang B ini walaupun sebenarnya berdasarkan benar, tapi ini kayaknya masih bisa ditunda hari ini. Itu terkait kegiatan pengambilan keputusan di lingkungan. Jadi tadi Ibu menyampaikan kalau menurut Ibu yang efektif itu tadi tidak perlu terlepas dari 3 kunci tadi ya, Ibu, terkait dengan tanggung jawab gitu ya, Bu, dan nilai-nilai keputusan, kemudian dan berpihak. Nah ini yang utama juga, ya, betul. tidak boleh dilewatkan. Selain tadi juga tetap harus pada apa ya, pada jalur paradigma, prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Seperti itu. Buat yang selanjutnya, nah ini mungkin pada saat menghadapi permasalahan terkait dilema etika itu saya rasa sudah banyak sekali ya Bu menghadapi kasus-kasus seperti itu ya. Apalagi itu sudah dari tahun 2018 gitu kan, pasti sudah sangat banyak menghadapi kasus-kasus seperti itu. Nah selama ini kalau menurut Ibu itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lewati itu apa sih tantangan yang terbesar itu yang mungkin pernah Ibu hadapi gitu terkait dalam pengambilan keputusan? Tantangan terbesarnya itu seperti apa itu? Terkait tantangan terbesar itu biasanya kalau di tingkat satuan pendidikan itu kita dalam mengambil keputusan itu kan tidak bisa lepas dari atasan. Atasan kita kan menentukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pokoknya ini harus dilaksanakan. Kemudian juga tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan peraturan yang ada gitu. Dan itu memang benar-benar aturannya seperti ini, tetapi kadang-kadang kita ada dilema ya. Kita yang terpenting itu juga tidak bisa terlepas dengan rasa peduli. Ya tadi ya, kayak keadilan versi kasihan. Biasanya kalau di tingkat satuan pendidikan banyak sekali itu. Jadi versi keadilannya seperti ini, tetapi di sini ada rasa kasihannya ya. Kita harus benar-benar bisa menentukan atau mengambil keputusan berdasarkan ini sebenarnya mau yang mana sih. Walaupun nanti keputusan itu tetap kita refleksikan ya gitu. Nah itu tantangannya tadi dari atasan sudah ada beberapa kebijakan, peraturan dan rasa kasihan. Jadi di antara 3 ini mana yang terkait dengan tantangan yang kita hadapi saat itu, mana yang harus didahulukan dulu ini. Jadi itu tantangan terbesar kita ya. Jadi memang kita harus benar-benar bisa memilih gitu. Karena tadi ada beberapa itu tadi 3 poin tadi. Jadi namanya juga dilema. Iya, ada dilema. Ada atasan mungkin mengendaki seperti ini, peraturannya seperti ini, yang tidak terlepas dari hati, rasa peduli dan kasihan itu. Aduh, ini kadang muncul kayak gitu kan. Benar-benar harus tepat kan gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu tadi Ibu menyampaikan ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Satu sisi kita tidak boleh mengabaikan peraturan gitu ya, instansi di atas kita, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan rasa kepedulian kita gitu ya terhadap misalnya murid atau guru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi benar-benar dilema nih, mau mana dulu nih yang harus didahulukan, mau sesuai peraturan kah gitu atau menyesuaikan atasan dengan atasan atau peduli. Ya itu benar-benar jadi tantangan yang paling ini nih Bu, yang paling dihadapi. Baik Ibu, buat selanjutnya jadi pada saat menghadapi permasalahan itu
jadwal tertentu gitu, ada waktu-waktu tertentu untuk bisa istilahnya Ibu menenangkan diri dulu mungkin ya, maksudnya sebelum mengambil keputusan Ibu ada jadwal tersendiri untuk bisa memikirkan apa yang akan diambil, atau biasanya Ibu lebih banyak spontanitas gitu Ibu, maksudnya pada saat pengambilan keputusan lebih cenderung seperti apa Ibu? Intinya terkait dengan pengambilan keputusan itu tidak bisa terjadwalkan ya, karena tantangan itu datang itu ya kapan juga nggak tahu sih. Jadi memang kadang tantangan itu datang dadakan, ya tadi harus diputuskan saat itu juga. Kalau itu memang harus dari saya ya, jadi tidak bisa terjadwalkan. Tetapi di sini yang penting dalam pengambilan keputusan itu ada terkait analisis, pertimbangan dan musyawarah. 3 kata kunci itu lagi. Jadi walaupun itu nanti analisis, pertimbangan itu memang kadang kalau keputusannya itu cepat saat itu juga, otomatis kan saya menganalisis walaupun dalam detik itu juga, dalam waktu itu juga kayak gitu loh. Harus cepat, kemudian pertimbangan ini itu dan terkait dengan kasus yang panjang. Nah, itu bisa tadi dengan melibatkan sistem di sekolah tersebut gitu loh. Terkait dengan analisis, pertimbangan, kemudian musyawarah dengan berbagai tim manajemen itu bisa kalau memang itu kasusnya itu panjang. Dan itu juga memang tidak bisa terjadwalkan karena kita nggak tahu datangnya tantangan atau itu kapan, kita nggak tahu gitu. Tidak bisa menjadwalkan masalah. Tidak bisa menjadwalkan. Intinya kita berfokus pada analisis, pertimbangan dan musyawarah dalam menghadapi tantangan tersebut untuk pengambilan keputusannya. Tetap Ibu analisis, pertimbangan, musyawarah itu tetap ada seperti apapun permasalahannya gitu ya. Tetap harus kita analisis. Namun konteksnya ketika memang itu harus diputuskan dalam waktu yang cepat gitu, atau mungkin misalkan masih ada waktu, nah itu mungkin situ ada perbedaan gitu ya. Betul, bisa ada perbedaan. Ibu langsung segera gitu memutuskan dengan sendiri gitu, atau bisa dengan meminta pertimbangan dari tim manajemen seperti betul. itu Ibu. Baik, buat selanjutnya kayak Ibu, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu, mungkin faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan faktor-faktornya itu jelas dari dalam diri kita ya. Kita fokus ke diri kita itu, kita harus bisa menjadi seorang pimpinan yang benar-benar bisa memanajemen emosi kita terkait dengan satu pengelolaan diri kita, kemudian bagaimana memanajemen kita, kemudian nanti relasi atau sosialnya itu kita juga sudah diasah. Intinya benar-benar kita dalam pengambilan keputusan itu harus bisa mempertimbangkan itu. Kemudian faktor yang lain itu juga dengan adanya keterampilan coaching, itu juga sangat perlu sekali. Kadang seorang guru itu kadang ke ruangan saya, kemudian cerita permasalahannya. Bu, saya harus ngambil keputusan A apa B. Nah, di situ saya melakukan teknik coaching dulu. Saya mencoba menggali, memberikan beberapa pertanyaan terbuka, kemudian menggali dari si coachingnya itu. Nah, di situ sebenarnya coaching sudah bisa menjawab solusi, cuma mungkin solusinya itu masih alternatif A dan B. Saya pancing lagi dengan pertanyaan. Nah, nanti benar-benar si coach itu, oh ternyata ini. Nah, secara tidak langsung saya juga sudah, oh ternyata keputusan yang diambil tadi permasalahan saat ibu masuk ke sini sama keluar sudah ada mengambil keputusan ini. Jadi faktor keterampilan coaching itu sangat diperlukan sekali. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan faktor-faktor pengendalian sistem yang ada di Wanarja ini. Jadi di sini tadi sudah ada ya step by step-nya. Wali kelas, BWBK, kemudian tim manajemen, baru benar-benar saya menentukan, oh ini loh keputusannya. Itu kalau terkait dengan keputusan yang jangka panjang. Kalau jangka pendek tadi ya terkait dengan pengelolaan diri, manajemen. Kemudian intinya terkait dengan emosional saya, sosial emosional saya lah itu ya, seperti itu. Sebelum mengambil keputusan kan itu kan ada 5 ya, ada 5 untuk kompetensi sosial emosionalnya, dan alhamdulillah insya Allah mas sudah saya bisa tertata lah kalau terkait dengan tema emosional itu, kompetensi sosial emosionalnya. Tinggal nanti faktor yang lain ya tadi terkait dengan sistem yang ada di Wanarja tadi yang step by step-nya itu. Seperti itu biasanya. Karena pengalaman juga gitu, jam terbang gitu. Karena pengambilan keputusan itu kan merupakan suatu keterampilan. Jadi semakin lama berlatih menghadapi beberapa macam tantangan, lama-lama juga, oh ini cepet lah, kayaknya dulu pernah seperti ini, oh saya bisa mengambil seperti ini, gitu. Jadi bisa lebih cepat juga. Jadi jam terbang juga kan menjadi referensi belajar juga. Ya gitu. betul. Ketika misalnya dulu pernah menghadapi
referensi, oh ternyata ada hal terjadi lagi, itu kan sudah bisa menjadi referensi buat belajar Ya, gitu betul. Ibu. Jadi tadi ada beberapa faktor yang itu menjadi mempermudah Ibu gitu Ya. dalam pengambilan keputusan, yang utamanya tadi sebenarnya dari diri kita sendiri dulu Ya. dari Kompetensi sosial emosional kita. Kompetensi sosial emosional, gimana kita bisa memanajemen diri gitu Ibu, menenangkan diri, tidak emosional, jadi bisa mengambil keputusan dengan tenang gitu Ibu. Mungkin hasilnya juga akan berbeda dengan ketika kita mungkin kondisinya lagi nggak tenang gitu. Kondisinya mungkin lagi tidak menentu. Terus juga tadi Ibu menyampaikan ternyata keterampilan coaching juga sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan gitu, karena permasalahan itu terkadang kan berhubungan juga dengan orang lain gitu. Ketika itu terjadi dengan orang lain, kita bisa membantu menyelesaikannya dengan teknik keterampilan coaching. Dan kalau terkait pihak-pihak lain yang bisa membantu itu ada terkait dengan sistem di sekolah gitu Ibu. Jadi banyak pihak-pihak yang juga ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu, dari mulai wali kelas itu Ibu, dari lini bawah sampai yang teratas itu bisa dilibatkan terkait permasalahan yang tadi misalnya itu lebih ke yang jangka panjang gitu Ibu. Termasuk kaprodi kan kepala sekolah kecil di masing-masing kompetensi kalian jurusan, ya itu termasuk dilibatkan juga. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu Ibu. Pertanyaan terakhir, sudah cukup banyak pertanyaannya. Dari semua hal yang sudah tadi Ibu sampaikan gitu terkait dengan pengambilan keputusan, kasus-kasus dilema etika, pembelajaran apa yang sudah Ibu dapat gitu, atau pengalaman yang Ibu bisa ambil gitu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Terkait dengan pengalaman atau pembelajaran yang bisa saya dapatkan itu bahwa ternyata keputusan kita ya sebagai seorang pimpinan itu nanti benar-benar akan bisa merefleksi integritas sekolah tersebut, kemudian bisa juga membawa nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang ada di sekolah tersebut, dan juga keputusan kita itu menjadi suatu rujukan dan nantinya rujukan untuk warga sekolah maupun lingkungannya. Jadi pengalaman yang saya peroleh itu, saya harus tetap mengeksplor diri ya, terkait dengan tadi kompetensi sosial emosional kita, kemudian teknik coaching, kemudian juga terkait dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Itu benar-benar saya akan lebih mengupgrade lagi, walaupun nanti sebenarnya itu sudah saya terapkan, tetapi namanya keputusan itu kan harus direfleksi ya. Saya tetap melakukan suatu refleksi sehingga bisa kedepannya itu benar-benar bisa lebih baik lagi. Itu adalah benar-benar yang nanti pengalaman yang atau hikmah yang saya dapatkan selama memimpin terkait dengan pengambilan keputusan itu. Intinya keputusan yang saya ambil itu benar-benar bisa tadi dipertanggungjawabkan, terus mempunyai nilai-nilai kebijakan lingkungan dan berpihak kepada murid. Dan itu akan saya refleksi sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi ternyata tergantung dari sudut pandang mana gitu Ibu. Kalau kita dari sudut pandang yang positif gitu, ternyata banyaknya permasalahan-permasalahan itu bisa menjadi sarana belajar juga seperti tadi Ibu sampaikan gitu ya, ketika misalnya kita sering mendapatkan kasus-kasus terkait misalnya dilema etika, itu akan secara menjadi motivasi gitu Ibu buat kita tadi bisa meningkatkan kompetensi gitu Ibu, melakukan refleksi terkait gimana sih kita kalau ketika mengambil keputusan, walaupun pada saat itu sudah diambil keputusannya, tetap itu harus ada refleksi dari diri kita gitu Ibu, sebagai bahan belajar dan untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Walaupun misalnya sudah tahu nih teknik-tekniknya, tapi kan namanya proses belajar itu tetap harus terus menerus gitu Ibu. Jadi hikmahnya lebih ke istilahnya peningkatan kompetensi, peningkatan diri gitu betul Ibu. Sekali. Dan setiap tantangan itu nanti akan memberikan suatu pembelajaran hikmah yang luar biasa. Ya baik itu terkait dengan diri saya sendiri maupun nanti berdampak kepada satuan pendidikan gitu. Setiap ada tantangan itu gitu. Karena kan keputusan yang diambil itu juga tentunya akan dilihat banyak pihak gitu Ibu, akan merefleksikan sebagai rujukan rujukan warga dan lingkungan sekitarnya gitu. Di lingkungan sekitarnya. Jadi memang namanya proses belajar itu harus tetap berkelanjutan gitu betul Ibu. Sekali, walaupun pada saat datangnya masalah mungkin bikin panik gitu Ibu. Tapi ketika dihadapi dengan tenang gitu Ibu, dan
seperti Ibu yang tadi sampaikan mindfulness gitu, KSG. Kuncinya bener jangan panik. Jadi langsung di Iya. manajemen mindfulness sebentar, tenang, baru itu. Bisa diambil keputusan. Iya, betul sekali. Baik Ibu, tidak terasa ini semua pertanyaan sudah diajukan gitu ya. Dan ternyata banyak sekali pembelajaran yang saya dapat Ibu terkait dengan pengambilan keputusan gitu, karena ini juga menjadi hal yang baru ya Bu, ilmu Iya, baru betul yang sekali. sebelumnya mungkin belum pernah saya pelajari, belum pernah saya dapatkan. Nah, ketika saya belajar tentang pengambilan keputusan dan dikuatkan dengan tadi wawancara dengan Ibu itu Iya. sangat menambah pengetahuan saya gitu, bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah gitu ya Bu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Iya, Bu. betul Jadi sekali. itu sih yang saya pahami. Ya mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak Bu Indri sudah Ya, sangat sama-sama. mendukung, membantu gitu. Jadi saya banyak referensi gitu, banyak bahan belajar dari Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Yesi. Sehat-sehat buat Ibu. Oke, selamat berproses, belajar, semangat, bahagia. Selalu ingatnya itu tagline-nya betul. Ibu. Sehat dan bahagia. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Desi. Selamat siang juga Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf ya Ibu Desi, ini saya jadi mengganggu waktunya gitu ya. Selebihnya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bu Desi sudah meluangkan waktu nih buat saya gitu ya Bu, karena pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara dengan Bu Desi gitu ya, karena di sekolah di SD 6 nih Bu, di SD Wanarja 6 Bu Desi selaku kepala sekolah gitu. Iya, sudah lama nih Bu di SD? Saya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Mulai Oktober kemarin 2022, sekarang mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun itu kan memimpin SD Wanarja 6, pasti pernah Ibu menghadapi situasi masalah gitu nggak? Iya. Pernah nggak Ibu? Pernah. Beberapa kali. Iya, pernah. Nah, di sini saya ingin sharing dengan Ibu gitu ya, kayak selama ini bagaimana sih Ibu terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya, kadang kan mungkin ada Ibu situasi yang mungkin membuat dilema etika gitu. Nah, biasanya Ibu mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa Ibu? Kalau saya melihat bahwa kasus itu dilema etika itu artinya benar melawan benar ya, walaupun situasinya kita harus memilih mana yang di antara pilihan lah, 2 pilihan yang sangat sulit tapi bertentangan. Nah, tapi kalau untuk bujukan moral itu kelihatan benar dan salah, maka keadaan itu harus kita ambil keputusan mana yang benar baru mana yang salah. Itu untuk identifikasi saya seperti itu. Jadi dilihat konteksnya Ya, gitu ya Bu, betul. apakah itu masalahnya itu ketika pilihannya memang mau keputusan manapun yang diambil itu pilihannya ya semuanya benar gitu ya. Atau benar lawan benar, benar lawan salah lah gitu. Jadi kalau pilihannya sama-sama benar itu lebih ke itu dilema etika Iya, gitu, seperti betul. itu. Dan kalau misalnya benar dan salah itu adalah lebih ke rujukan bujukan moral. Dan itu mungkin lebih mudah gitu ya Bu, Iya, daripada kita harus hukum ini itu terlalu jauh ya kalau untuk di sini, kalau untuk di sekolah. Baik Ibu, buat yang selanjutnya ya Ibu, nah selama ini bagaimana sih Ibu ketika menjalankan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Ibu ketika ada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar tadi ya Bu, ketika menghadapi dilema etika itu bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, seperti apa Ibu? Kalau yang sudah saya lakukan ya, untuk sebelum mengambil keputusan itu yang pertama kita pengumpulan data terlebih dahulu, apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian menganalisis benar
salahnya di mana gitu kan. Kemudian setelah itu membuat alternatif solusi. Solusinya seperti apa? Baru mengambil keputusan. Nah, kalau sudah mengambil keputusan, nanti kita refleksikan kembali keputusan itu seperti apa, apakah tepat atau tidak gitu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Desi. Jadi tadi ketika menghadapi dilema etika gitu ya, langkah pertama yang dilakukan tentunya adalah pengumpulan data dulu ya Ibu. Baru ketika sudah dikumpulkan, baru dianalisis gitu ya Bu, baru bisa diambil keputusan. Dan ketika sudah diambil pun tetap harus direfleksikan dulu ya Bu, apakah sudah tepat atau belum, karena kadang kita salah mengambil keputusan, akibatnya ke yang lain jadi gimana. Iya, betul. Jadi tetap harus ada refleksi walaupun tadi di awal sudah diputuskan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, buat selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedurnya sendiri Ibu, yang Ibu lakukan selama ini seperti apa Ibu, langkah-langkahnya ketika mau mengambil keputusan? Ya, seperti yang sudah tadi disebutkan kan ya, yang pertama itu kita mengumpulkan data dulu, fakta yang terjadi, misalkan si anak itu kenapa, ada apa yang terjadi sebenarnya gitu kan, kita cari dulu fakta-faktanya, pengumpulan data, kemudian setelah itu menentukan siapa yang terlibat. Anak ini terlibat dengan siapa saja kan, mungkin kalau di kelas juga kan ada yang merasa benar dua-duanya anak ini, misalkan ada 2 orang ya yang bertengkar atau gimana, nah itu merasa benar, kita itu dulu kumpulkan dulu faktanya, kemudian cari siapa saja yang terlibat, setelah itu oh iya ini dan ini misalkan yang terlibatnya, kemudian kita menganalisis masalahnya, sebenarnya yang terjadi dengan kamu itu apa gitu kan, terus seperti apa, analisis masalahnya gitu. Terus selanjutnya setelah menganalisis masalah, baru membuat alternatif solusi. Oh iya, seharusnya kamu tidak boleh seperti ini, kamu seperti ini gitu. Solusi untuk mereka yang bertengkar misalkannya. Nah, kemudian setelah itu baru membuat keputusan. Sebaiknya kamu seperti ini dan ini seperti ini. Itu untuk keputusannya. Nanti dikaji lagi, oh ya, saya membuat keputusan itu tepat atau belum gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama mengumpulkan fakta, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mencari alternatif solusinya, kemudian baru keputusan, setelah itu refleksi gitu. Itu jadi langkah-langkahnya. Sangat runtut sekali Ibu tadi dari awal gitu. Memang pengumpulan data itu menjadi bagian yang terpenting juga ya Bu, karena terkadang kita kan tidak bisa mempercayai satu info yang pihak masuk lah, kita harus cross check, harus konfirmasi dulu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, baru dicari juga nih siapa saja yang bisa kita libatkan dalam permasalahan ini gitu ya Bu. Nanti baru biasanya nanti kan akan muncul apa sih kira-kira alternatif solusi yang bisa diambil. Nah, nanti baru terakhir diputuskan mau seperti apa, dan ketika sudah diputuskan tetap harus direfleksikan kembali. Baik Bu Desi. Nah, untuk selanjutnya lagi Ibu, nah hal-hal apa saja Ibu yang menurut Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hal-hal yang dianggap efektif gitu oleh Ibu itu seperti apa Ibu? Kalau menurut saya hal-hal yang dianggap efektif ketika pengambilan keputusan itu kita libatkan siapa-siapa saja yang yang memiliki sifat mendesak dalam kasus dilema etika tersebut. Dan yang keduanya itu ketika pengambilan alternatif solusi itu yang dianggap sangat efektif, karena ketika ada siapa saja yang terlibat itu kan kita bisa mencari informasi apa sih, siapa sih gitu kan, dari sini seperti ini, dari A misalkannya seperti itu. Jadi ketika yang paling penting itu yaitu yang satu, yang siapa saja yang terlibat. Kemudian ketika pengambilan keputusan mencari alternatif solusi, itu yang kalau menurut saya yang efektif seperti itu. Sangat membantu betul. Jadi ketika ada masalah ya memang kita tidak bisa sendiri gitu ya Bu. Jadi
dilihat dulu nih siapa saja nih yang terlibat. Nah, betul. dari beberapa yang terlibat itu termasuk kita bisa mencari informasi gitu nggak Bu, betul. dari orang-orang yang terlibat Iya, itu, baru nanti dicari alternatif solusinya. Iya, seperti Oke, gitu. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya lagi Ibu, nah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus terkait dilema etika, ini kan tidak mudah nih Bu Iya. tentunya. Nah, pastinya kan ada kesulitan gitu ya Bu, atau Betul. tantangan. Nah, menurut Ibu tantangan apa sih yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya Ibu? Tantangannya ketika pengambilan keputusan itu yang pertama kita harus mengambil keputusan itu ketika ada suatu masalah, mempunyai hal atau nilai yang sama-sama benar atau yang sama-sama penting gitu. Kalau menurut saya yang paling susah ya dalam tantangannya itu kita harus ada saran dari atasan langsung. Kalau saya kan misalkan saya kepala sekolah, nah atasan saya pengawas, jadi tantangannya itu dari atasan langsung itu seperti apa keputusannya gitu. Kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak bisa diatasi dari sekolah saya, nanti saya penjelasan ke atasan, kemudian setelah itu kita meminta sarannya seperti apa. Tantangannya mungkin itu ya, karena harus melibatkan atasan langsung gitu tantangannya. Kemudian harus juga menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kan kadang kita menghukum misalkan tapi tidak sesuai dengan aturan gitu kan, itu kekerasan lah atau dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dikaji ulang apakah peraturan itu hukuman kita atau sanksi kita terhadap masalah itu tidak sesuai dengan peraturan atau bagaimana, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting itu nilai yang harus diutamakan, nilai kebenaran, nilai kejujuran kepada anak itu yang harus kita utamakan lah itu. Jadi kalau tantangan saya itu satu, atasan langsung yang terlibat, kemudian keduanya peraturan yang harus dipenuhi itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Terus keputusan kita itu seperti itu ya. Terus kemudian nilainya itu salah satu pihak itu bukan dirugikan ya, ada yang tersisihkan atau bagaimana dengan keputusan itu gitu. Jadi itulah tantangannya seperti itu. Iya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan, jadi terkadang itu ada keputusan memang bisa diambil sendiri gitu ya Bu, diselesaikan sendiri. Ada kalanya juga ini yang butuh harus harus ada yang jangka lebih jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah itu kan butuh sebuah koordinasi dengan atasan. Nah sedangkan untuk berkoordinasi itu juga kan tidak semudah yang kita mau gitu ya Bu. Terus juga tadi ada juga tantangan terkait dengan peraturan dan nilai-nilai gitu. Terkadang apa yang kita anggap betul gitu ya, kita putuskan betul, ternyata misalnya itu bertentangan gitu ya dengan peraturan dan nilai-nilai. Nah itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri juga gitu sih ya. Baik, bisa dipahami. Untuk selanjutnya Ibu, nah dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dilema etika ini biasanya Ibu butuh jadwal tertentukah gitu Ibu untuk bisa untuk bisa menyelesaikannya, memiliki jadwal tertentu atau prosedur tertentu atau seperti apa kalau ini Bu? Ada terjadwalkah gitu atau seperti apa Ibu? Kalau jadwal tidak ada ya, tidak ada jadwal khusus karena setiap masalah itu tidak rutin, tidak terencana. Iya betul, tidak rutin, tidak terencana setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali, tidak. Jadi saya tidak ada jadwal untuk pengambilan keputusan dilema etika ini, tidak ada jadwal khusus lah ya, intinya seperti itu. Karena memang kejadiannya juga tidak setiap bulan atau tidak rutin lah, intinya seperti itu. Kalau untuk jadwal tidak ada, tidak ada yang khusus gitu.
Jadi kalau memang butuh ada permasalahan ya Iya, sesegera betul. mungkin diselesaikan Selesaikan gitu. gitu. Jadi insidensil lah ya itu ya. Oh, betul. Jadi ketika ada masalah baru ada penyelesaiannya. Tapi kalau tidak ada, saya tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian dilema etika gitu. Baik Ibu. Ini Bu juga saya ingin menanyakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika sendiri, apa sih Ibu, adakah seseorang gitu atau Betul. faktor-faktor yang selama ini membantu gitu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Kalau yang pernah saya rasakan ya itu yang pernah itu ada. Jadi adalah seseorang yang memang punya pengaruh. Ya misalkan di sini komite sekolah gitu kan, kita minta minta saran, minta masukannya seperti apa, itu ada. Kalau untuk seseorang yang berpengaruh itu ada ya. Komite sekolah, kalau tidak komite sekolah ya ke pengawas. Jadi itu dianggap penting gitu ya, Ibu, buat betul. Ibu. Jadi istilahnya sangat membantu ketika Ibu dalam memutuskan suatu permasalahan. Ya, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu. Oh ya. Tidak terasa ini sudah pertanyaan terakhir. Nah nih, dari semua yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya terkait proses pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus atau permasalahan dilema etika, apa sih Ibu, adakah pembelajaran gitu atau pengalaman yang Ibu dapat ketika ada masalah? Ya, ketika Ibu menghadapi permasalahan dan mengambil keputusan, ada apa ya, pembelajaran atau pengalaman yang Ibu Desi dapat? Iya, pernah ya suatu waktu itu ada masalah yang sangat di sekolah ini ya, tidak saya sebutkan nggak apa-apa ya. Cuman pengalaman yang saya dapatkan ketika permasalahan itu, yang pertama itu yang mengenai pengambilan keputusan itu jadi sangat sulit gitu ya awalnya. Nah, ketika ada pembicaraan dengan komite, kemudian dengan pengawas, mendapatkan jalan keluarnya, solusinya ya alhamdulillah bisa diatasi gitu. Itu mungkin pengalaman yang saya rasakan. Kemudian ketika menganalisis ya, karena waktu itu saya baru di sini, ditempatkan di sini pertama. Jadi ketika ada masalah itu pas pertama beberapa bulan saya ditempatkan di sini, kemudian ada masalah, otomatis kan bingung seperti apa, karena masih baru di sini gitu, menjabat kepala sekolah di sini. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, konsultasi dengan komite gitu, kemudian dengan kepala sekolah, ini baiknya seperti apa gitu. Pengalamannya itu mungkin yang saya rasakan waktu itu. Nah, setelah ada kesepakatan, kemudian saran dan masukan saya ambil, terus diputuskan ya alhamdulillah masalahnya clear ya, sampai sekarang alhamdulillah tidak ada mudah-mudahan tidak ada lagi masalah. Jadi ternyata ketika menghadapi masalah gitu ya, seperti tadi pengalaman Bu Desi, ketika kita menghadapi masalah walaupun mungkin awalnya sempat itu nggak Bu, bingung. Ya ada panik mungkin nggak Bu, bingung gitu, seperti tadi Bu Desi sampaikan karena masih pertama gitu. Tapi ternyata ketika kita bisa gitu nggak Bu, ketika Bu Desi bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, ternyata itu juga menjadi sebuah kayak ada kepuasan tersendiri kan ya Bu ya. Jadi ternyata saya bisa gitu ya. Jadi kayak mungkin lebih jadi menambah percaya diri juga mungkin ya Bu. Ternyata segala sesuatu itu bisa diselesaikan gitu, dan mungkin nantinya ketika Bu Desi menghadapi masalah lagi bisa menjadi bahan referensi begitu mungkin ya Bu. Saya dulu juga pernah menyelesaikan ini, caranya seperti ini gitu. Walaupun berat, berarti yang ini juga mungkin pasti bisa diselesaikan. Seperti itu. Pengalamannya mah masalah puas tidak puas itu tergantung relatif kita gitu, ya. Apakah saya sudah selesai aja, kita merasa puas, sudah lega. Oh ya alhamdulillah masalahnya selesai gitu kan. Masalahnya sudah selesai, sudah clear, tidak ada masalah lagi. Yang penting setelah itu tidak ada ekses lah, tidak ada kelanjutannya gitu. Sudah selesai keputusan ya sudah, tidak ada
apa-apa lagi di belakangnya kayak gitu. Luar biasa sekali Bu Desi, Iya. terima kasih. Ini saya jadi banyak belajar sekali gitu ya tadi ngobrol dengan Ibu gitu. Ternyata ya memang untuk mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang Mudah gitu Iya. Bu, dan tidak tiba-tiba juga Iya, gitu betul. butuh pertimbangan, butuh analisis, Betul. sampai ketika sudah diambil keputusan pun butuh direfleksikan Betul, kembali iya, gitu Bu, iya. supaya Harus itu, karena kita lebih yakin mungkin Bu Betul. apakah keputusannya udah iya, paling sudah tepat tepat gitu. atau belum Iya. gitu kan. Kadang-kadang ada yang kecewa, pihak yang satunya Iya. lagi gitu kecewa atau gimana. Jadi karena ya itu tadi tanpa ekses lah, kayak tidak ada Iya. belakangnya, tidak ada ujungnya gitu. Jadi tuntas itu benar-benar tuntas, selesai masalah ya sudah, tidak ada lagi buntutnya kalau di sini. Ya terima kasih Bu Desi Iya, atas waktunya sama-sama. dan sharingnya, ini Iya. jadi pengalaman dan pembelajaran juga buat saya. Iya. Mudah-mudahan nanti Ibu semakin sukses gitu Amin, di sini, ya sehat Rabbal selalu Alamin. Bu Desi Amin. untuk Terima kasih dan juga. SD Iya, Wanarja Wanarja 06. 06. Iya. Ya, terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.